Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi proposal penelitian. Sebelum mempelajari materi proposal penelitian ini, tidak lupa saya selalu mengingatkan agar kalian menjaga protokol kesehatan. Mengingat kita sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Lalu, protokol kesehatan apa saja yang perlu kita patuhi? Yang pertama, memakai masker setiap keluar rumah, mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Saya juga mengharapkan kalian memberikan komentar terhadap video ini demi kebaikan video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan video-video pembelajaran bahasa Indonesia terbaru dari saya. Mari kita mempelajari proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Jadi proposal penelitian itu berupa rencana kegiatan atau rancangan kerja. Dalam hal ini adalah rencana kegiatan untuk melakukan suatu penelitian. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin atau menyumbangkan dana supaya kegiatan tersebut dapat terlaksana. Dari kalimat ini dapat kita lihat bahwasanya proposal penelitian itu dapat berfungsi untuk pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, atau juga untuk meminta atau memohon izin dalam melakukan penelitian, atau juga bisa mencari dana atau donatur demi terlaksananya penelitian. Jadi penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memperlancar suatu penelitian. Selanjutnya, struktur proposal penelitian. Struktur proposal penelitian sering juga disebut bagian-bagian proposal penelitian. Lalu apa saja struktur atau bagian-bagian proposal penelitian? Ada judul proposal, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk memahami bagian-bagian tersebut, mari kita cermati satu persatu. Yang pertama ada judul proposal. Penulisan judul proposal harus sesuai dengan kaidah penulisan judul. Penulisan judul proposal yaitu tiap kata diawali dengan huruf kapital, kecuali jika kata konjungsi dan kata depan. Jadi judul proposal itu diawali dengan huruf kapital. Namun jika kita temukan ada konjungsi atau kata depan, maka menggunakan huruf kecil. Contoh, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian negara. Di sini dapat kita perhatikan semua kata kecuali terhadap diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap psikologi siswa. Di sini juga kita temukan lagi kata terhadap, ditulis dengan huruf kecil. Peningkatan kebiasaan membaca pada siswa sekolah dasar di Wonogiri. Ada kata pada dan ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan segala sesuatu yang memotivasi
atau melatar belakangi suatu masalah diteliti. Biasanya berupa permasalahan yang ada di masyarakat atau dalam kehidupan nyata. Penulis merasa tertarik untuk meneliti. Jadi dalam latar belakang masalah itu adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat atau di kehidupan nyata, dan penulis merasa masalah itu perlu diteliti atau penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi sekumpulan permasalahan yang ada. Rumusan masalah berisi sekumpulan permasalahan yang akan diulas atau diteliti dalam penelitian. Rumusan masalah harus berupa kalimat tanya. Sebagai contohnya, bagaimana dampak pembelajaran jarak jauh terhadap kehidupan sosial siswa? Di sini dapat kita perhatikan ada kata tanya bagaimana dan diakhiri dengan tanda tanya. Berarti itu berupa kalimat tanya. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan rumusan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian dalam kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif. Tujuan penelitian dapat dituliskan dengan cara mengganti kata tanya dalam rumusan masalah dengan kata untuk mengetahui. Ya. Di sini perlu diperhatikan bahwasanya tujuan penelitian itu merupakan tujuan dilakukannya penelitian. Kemudian syaratnya tujuan penelitian dituliskan dalam kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif. Untuk memudahkan merumuskan tujuan penelitian, kalian bisa mengganti kata tanya dalam rumusan masalah dengan kata untuk mengetahui. Kita lihat contohnya. Ya. Jika dalam rumusan masalah dituliskan bagaimana dampak pembelajaran jarak jauh terhadap kehidupan sosial siswa, maka tujuannya dapat kita rumuskan untuk mengetahui dampak pembelajaran jarak jauh terhadap kehidupan sosial siswa. Di sini kita bisa membandingkan kata bagaimana kita ganti dengan untuk mengetahui. Kemudian tanda tanya dalam rumusan masalah kita ganti dengan tanda titik karena tujuan penelitian berupa kalimat pernyataan atau deklaratif. Selanjutnya, kontribusi atau manfaat penelitian. Manfaat penelitian dicirikan dengan penggunaan kata diharapkan, akan dijadikan pedoman, dan lain-lain. Sebagai contoh, hasil penelitian ini diharapkan dapat titik. Hasil penelitian ini nantinya akan dijadikan pedoman untuk titik. Berikutnya ada definisi operasional. Definisi operasional memuat definisi objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Selain itu juga memberikan batasan objek yang akan diteliti. Jadi di sini berisi pengertian atau definisi objek yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Selain itu, definisi operasional harus memuat batasan objek yang akan diteliti. Sebagai contoh, jika kita menuliskan suatu judul proposal, kadar keilmuan tulisan siswa SMA Negeri 1 Wonogiri pada mading sekolah, maka kita dapat mendefinisikan kadar keilmiah yang di sini merupakan kadar keilmuan itu berupa kadar ilmiah dan memberikan batasan objek pada tulisan siswa kelas 11 atau kelas lainnya. Jadi diawali dengan definisi atau pengertian kadar ilmiah dari beberapa sumber atau ahli. Kemudian kita berikan batasan objeknya. Batasan objek yang dimaksud batasan tulisannya. Tulisan siswa kelas 11, kelas 10 atau kelas 12 ya. Itu merupakan batasan objek yang akan diteliti. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Memuat pendapat atau teori ahli yang memuat pendapat atau teori ahli yang berkaitan dengan objek yang akan kita teliti. Sebagai contoh di atas, maka penelitian dapat mencari pendapat ahli tentang kadar ilmiah
suatu bahasa. Cara penulisannya, jika kutipan mendahului nama pengarang penulisannya, maka kutipan ditulis terlebih dahulu, kemudian dalam kurung ada nama pengarang, biasanya nama belakang, kemudian tanda koma, tahun terbit buku tersebut, titik 2 halaman yang dikutip, kurung tutup. Namun jika pengarang mendahului kutipan, maka penulisannya adalah nama pengarang di luar tanda kurung, kemudian dalam kurung ada tahun terbit, kemudian tanda titik 2, kemudian halaman yang dikutip, kurung tutup, baru kutipan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini menyangkut teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data bisa berupa angket, observasi, wawancara, atau kajian pustaka. Teknik analisis data dapat berupa deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat atau pernyataan. Jadwal pelaksanaan merupakan rencana pelaksanaan penelitian. Bagian ini meliputi persiapan, pelaksanaan penelitian, penulisan hasil penelitian, hingga revisi hasil penelitian jika ada kesalahan atau kekurangan. Pada bagian ini atau jadwal pelaksanaan ini meliputi kegiatan, waktu, dan tempat. Jadi kalau misalnya kita membuat jadwal pelaksanaan tentang persiapan, pelaksanaan, penulisan, dan revisi, maka kita tuliskan dalam sebuah tabel, kemudian ada kegiatannya, kemudian waktu atau kapan dilaksanakan kegiatan tersebut, dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada rencana anggaran, biaya atau anggaran yang akan dibutuhkan dalam penelitian. Hal yang perlu diperhatikan jika penelitian ini memerlukan biaya dari orang lain atau donatur, maka saldo anggaran penelitian harus 0. Jadi saldonya harus 0 atau antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Jika penelitian ini tidak membutuhkan bantuan biaya dari orang lain, maka cukup dituliskan pengeluaran. Namun ada kalanya rencana anggaran ini tidak dicantumkan atau tidak dituliskan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan buku yang digunakan untuk sumber penulisan proposal atau karya ilmiah. Jadi sebenarnya di sini bisa berupa referensi atau acuan. Jadi bisa buku, bisa makalah, bisa jurnal, dan seterusnya. Tapi di sini saya contohkan buku. Jadi buku yang digunakan untuk sumber penulisan proposal atau karya ilmiah. Adapun cara menyusun daftar pustaka yaitu nama pengarang yang sudah dibalik, diberi tanda titik, kemudian tahun terbit titik, judul dicetak miring titik, kemudian kota terbit titik 2 penerbit. Ya, contohnya. Ya, di sini ada Sianingsih IK 2014 Ensiklopedia Bahasa dan Sastra Indonesia Klaten Intan Pariwara. Jadi di sini nama pengarangnya adalah Ika Sianingsih. Jadi dibalik. Jadi jika nama pengarangnya itu 2 kata atau lebih, maka diambil yang nama belakangnya dulu dituliskan, kemudian diikuti kata tanda koma, kemudian nama depannya, kemudian tanda titik, tahun terbit, titik, judul dicetak miring. Di sini ada dan merupakan konjungsi, maka ditulis dengan huruf kecil, kemudian tanda titik. Di sini ada kota terbit, kemudian titik 2 nama penerbitnya. Demikian video pembelajaran tentang proposal penelitian. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Ya. Untuk lebih memahami materi tersebut, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Harapan saya adalah tugas ini tidak memberatkan kalian, tetapi jadikan tugas ini sebagai pengasah
pengetahuan kalian atau wawasan kalian, karena tugas ini pada dasarnya merupakan ringkasan ulang dari materi yang sudah saya jelaskan di video tersebut. Dan dengan mengerjakan tugas ini berarti Anda akan lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan. Ya, di sini saya memberikan tugas sebanyak 5 nomor saja, dan tugas kali ini dengan menjawab singkat atau jawaban singkat. Jadi nanti seperti biasa, silahkan Anda tulis dalam aplikasi Tim, kemudian Anda kumpulkan sesuai dengan petunjuk dan juga batas pengirimannya. Demikian video pembelajaran tentang proposal atau proposal penelitian. Semoga dapat bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.